Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvida Salapayuga dengan NIM 12020700008 dari kelas 2A akan menjelaskan mengenai ilmu fikih kontemporer. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu apa itu fikih kontemporer. Nah, fikih menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Adapun fikih menurut istilah adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat amali diambil dari dalil-dalil yang tafsili. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontemporer berarti sewaktu, semasa, pada waktu, atau masa yang sama pada masa kini dan atau masa dewasa ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fikih kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fikih di masa dewasa ini. Yang melatar belakangi lahirnya fikih kontemporer, yang pertama itu modernisasi. Nah, perkembangan kehidupan manusia selalu berjalan sesuai dengan ruang lingkup waktu, dan ilmu fikih merupakan ilmu yang selalu berkembang karena tuntutan kehidupan zaman. Fikih adalah ilmu yang sangat penting untuk kehidupan umat Islam. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan jaringan komunikasi dunia, terjadi pula lah apa yang dinamakan dengan proses modernisasi. Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan, baik secara struktural maupun kultural. Perubahan struktural berarti perubahan yang hanya meliputi struktur sosial belaka, yakni jalinan dan hubungan satu sama lain dari keseluruhan unsur sosial. Untuk unsur-unsur sosial yang paling pokok adalah kaidah-kaidah, lembaga-lembaga, kelompok-kelompok, dan lapisan sosial. Sedangkan perubahan secara kultural lebih bersifat ideologis atau imaterial, yakni perubahan nilai-nilai, pemikiran, dan sebagainya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup fikih kontemporer. Ruang lingkup fikih kontemporer mencakup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer atau modern. Kajian fikih kontemporer mencakup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer atau modern dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Quran dan hadis. Kajian fikih kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum keluarga. Untuk aspek hukum keluarga, saya mengambil contoh seperti akad nikah melalui telepon, lalu penggunaan alat kontrasepsi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu aspek hukum ekonomi. Aspek hukum ekonomi, saya mengambil contoh sistem bunga dalam bank, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, aspek pidana. Aspek pidana seperti hukuman pidana Islam dalam sistem hukum nasional. Lalu yang keempat, aspek kewanitaan seperti busana muslimah atau jilbab. Lalu wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain. Lalu selanjutnya aspek medis. Aspek medis, saya mengambil contoh seperti pencakokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, lalu ramalan genetika, cloning, lalu percobaan-percobaan dengan tubuh manusia, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu aspek teknologi. Aspek teknologi, saya mengambil contoh menyembelih hewan secara mekanis, lalu seruan adzan atau ikrar basmalah dengan kaset, makmum pada radio atau televisi, dan lain-lain. Lalu aspek politik atau kenegaraan, seperti perdebatan tentang istilah negara Islam, lalu proses pemilihan pemimpin, lalu loyalitas kepada penguasa atau kekuasaan, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, aspek yang berkaitan dengan ibadah, seperti tayamum dengan selain tanah atau debu, lalu ibadah kurban dengan uang, lalu menahan haid
karena demi ibadah haji, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, aspek yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Lalu yang 9 yaitu aspek yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti kita membaca Al-Quran melalui telepon seluler, tidak dengan Al-Quran yang dibukukan, membaca hadis dengan mencarinya ke situs-situs internet. Lalu kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu peranan usul fikih dalam menyelaraskan problema kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis. Usul fikih memegang peranan penting dalam posisi strategis dalam melahirkan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Usul fikih menjadi arena untuk mengkaji batasan dinamika dan makna hubungan antar manusia dan Tuhan. Kita masuk ke pembahasan keempat, macam-macam masalah dalam fikih kontemporer. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata penanggungan. Perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung menerima premi asuransi dari tertanggung dengan imbalan kewajiban untuk menanggung kerugian atau kerusakan yang diderita oleh tertanggung. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, ilmu fikih kontemporer adalah pemikiran ilmu fikih di masa sekarang ini atau di masa yang sedang kalian alami sekarang. Nah, yang mempengaruhi faktor-faktor lahirnya ilmu fikih kontemporer tersebut, yang pertama itu modernisasi, lalu yang kedua struktur sosial. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.